Lanjut ya Pak, maaf karena memorinya sedikit terganggu. Terus tadi kan proses sosial itu terjadi apabila antara hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lainnya, atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, seperti itu. Dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial dan juga komunikasi sosial. Yang nomor 5 yaitu perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder. Perbedaannya yaitu jumlah anggota pada kelompok primer relatif kecil, sementara pada kelompok sekunder itu relatif besar. Terus pola hubungan pada kelompok primer adalah informal, pribadi atau personal, dan akrab, sementara pola hubungan kelompok sekunder adalah formal dan impersonal. Terus komunikasi berkelompok primer dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sementara komunikasi sekunder jarang dilakukan dengan cara bertatap muka. Sifat hubungan kelompok primer adalah permanen dan kebersamaan. Para anggota berlangsung lama, sementara sifat hubungan kelompok sekunder itu bersifat sementara atau temporer, dan kebersamaan para anggota relatif lebih singkat. Terus perbedaannya lagi yaitu keputusan pada kelompok primer itu bersifat tradisional, emosional, sementara para kelompok sekunder bersifat rasional dan lebih menekankan pada efisiensi kerja. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu mengapa manusia cenderung berkelompok. Itu karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Jadi manusia memilih hidup berkelompok karena lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan sesuatu hal dan akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan ketika kita membutuhkan orang lain, itu akan lebih mudah atau lebih bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu tugas ataupun suatu masalah ataupun yang lainnya, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi manusia harus berkelompok, karena jika manusia individual, mereka pasti bukan makhluk sosial, karena sebenarnya manusia itu makhluk sosial dan membutuhkan orang lain. Cukup sekian, ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga jawaban saya bisa memenuhi tugas ujian akhir semester yang Bapak berikan. Sekian, akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.